Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Pagi, Bu. Pagi, Bu. Baik, Ibu. Gimana kabarnya? Kabarnya baik. Baik, Bu. Saya juga kabarnya baik, anak-anak. Oke, Alhamdulillah. maaf ya sebelumnya Ibu itu mempertemukan kalian melewati video call ini. Jadi sebenarnya sebelum pandemi ini itu Ibu akan melakukan konseling dengan kalian secara tatap muka. Namun ya dengan keadaan ini sekolah kita kan juga ditutup. Nah, Ibu akan berinisiatif melakukan konseling online. Apakah ada yang keberatan dengan ide Ibu ini? Enggak kok, Bu. Enggak kok, Saya Bu. Biasa aja, Bu. Oke deh, kalau gitu, kalau nggak ada yang keberatan, gimana nih suka dukanya kalian belajar di rumah? Itu. Banyak dukanya, Bu. Jaringannya nggak stabil. Oh, Ya, Bu. Bingung, Banyak Bu. kota. Bingung, Bu. Banyak tugas, Bu. Susah-susah, Bu, tugasnya, Bu. Nah, Guru-guru juga ngasih deadline tugasnya deketan, Bu. Oke, Ibu mengerti nih sama perasaan kalian. Tapi ya di satu sisi kita juga harus sabar juga ya dengan kondisi seperti ini. Kan kita juga tidak menginginkan kondisi yang seperti ini. Nah, memang sebaiknya tuh kita menjalani karantina di rumah dulu dan kita juga menjalani protokol sesuai yang diterapkan oleh pemerintah. Jadi ini kan juga demi kebaikan kita bersama. Apakah setuju? Oke, doki, Bu. Setuju, Bu. Oke. Nah, kalian semua kondisinya sehat kan? sehat. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Tuhan Puji Tuhan, sehat. sehat, Bu. Dan puji Tuhan kalau misalnya semua sehat. Nah, setelah tadi kita saling bertukar kabar, nah sekarang pasti kalian belum kenal kan satu sama lain, pasti kayak masih asing gitu nggak sih? Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Nah, oke, kalau jadi kan merasa asing dan belum kenal, gimana kalau kita kenalan dulu? Kita biar saling mengenal gitu sama lain. Boleh, Bu, boleh. Ya, Bu. Ya, Bu. Agar tidak membosankan juga perkenalannya, di sini Ibu akan membuat sedikit permainan juga nih sama kalian. Jadi nanti itu perkenalannya pertama Ibu akan memilih dulu nih satu orang. Terus nanti satu orang yang setelah Ibu pilih ini nanti dia juga akan memilih teman yang lain, namun menyebutkan misal baju atau fisik yang ada dalam teman tersebut. Gimana? Baik, Bu. Oke, jadi kita mulai ya. Jadi di sini Ibu pertamanya akan menunjuk Mia terlebih dahulu. Oke, terima kasih, Bu. Oke semuanya, selamat pagi. Pagi, Mia. Aku Maria Regina, biasa dipanggil Mia. Mungkin beberapa di sini aku agak familiar ya sama mukanya. Nah, aku tuh dari kelas 12 IPA 2. Terus hobi aku itu, aku suka baca novel. Salam kenal semua. Salam kenal, Kak. Ya, sekarang Mia memilih siapa? Aku mau milih satu-satunya lelaki di sini, Bu. Itu, Bu. Itu yang dikuncir itu. Siapa ya? Gondrong tuh, ya? Bu. Oh, saya ya, Bu. Saya laki-laki sendiri. Ya. Oke. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Kenalkan Pagi. nama saya Danang Atmojo, biasa dipanggil Danang. Kelas 11 IPA 3. Hobi saya yaitu memancing, Bu. Mancing ikan. Mancing. Oke. Iya, Bu. Oke, sekarang Danang silakan. Menunjuk ya, Bu? Ya. Oh iya, Bu. Kalau gitu saya nunjuk yang pakai baju hitam, pakai kacamata, Bu. Nah, aku, Bu. Oke, Ya, selamat pagi, teman-teman. Pagi. Perkenalkan, nama saya Iren Noviana Jamili. Teman-teman bisa panggil saya Iren. Saya dari kelas 12 IPA 1, terus hobi saya berenang.
Iya, Bu. Terus selanjutnya saya memilih itu Bu yang ponian. Oke. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, nama saya Michelle. Saya dari kelas 10 IPA 2. Hobi saya memasak. Terima kasih. Oke. Nah, jadi kalian udah perkenalan ya, ini satu sama lain, udah lebih kenal kan pasti. Nah, setelah kenalan pasti di sini kalian bingung ya mengapa kok Ibu ngajak kalian berempat untuk melakukan konseling. Oke. Iya, Bu. Ya, Ya, Bu. jadi gini anak-anak. Rame-rame, Bu. Oke, jadi gini Konselingnya anak-anak. rame-rame. Ibu itu mendapatkan informasi dari wali kelas, dari guru mapel, dan Ibu juga mendapatkan informasi dari orang tua bagaimana perilaku kalian itu sekolah atau di rumah. Jadi itu di sini tuh Ibu mengumpulkan kalian untuk kita tuh saling sharing, saling bercerita, terus juga ketika misalnya nih kalian ada suatu masalah, di sini kita bisa loh cerita-cerita, saling memberi saran gitu. Nah, Ibu mau tanya, apakah sebelumnya kalian mengetahui permasalahan apa yang sedang kalian hadapi gitu? Belum, tahu, Bu. Bu. Nggak tahu, Bu. Apa, Bu? Oke, jadi kalian belum mengerti ya. Oh iya, sebelum daripada nanti kelupaan nih Ibu juga, gimana kalau sebelum konseling ini kita membuat kesepakatan terlebih dahulu? Kesepakatan seperti apa, Bu? Kesepakatannya, Nah, Bu? kesepakatan ini tuh seperti peraturan gitu, Dana. Jadi kesepakatan ini tuh nanti ditaati oleh seluruh anggota selama proses konseling gitu. Apakah kamu mengerti? Mengerti, Iya, Bu. Bu. Kiranya saya ngerti deh, Bu, maksud Ibu. Ibu ngerti. Oke. Yang lain juga mengerti ya. Mengerti, Bu. Nah, oke. Sebelum itu, di sini ada nggak yang mau mengajukan peraturan terlebih dahulu? Aku, Bu. Oke, Mia. Jadi gini, kan nah ini kan kita rame-rame gini kan, Bu. Nah, gimana kalau kita itu, kalau ada satu orang yang berbicara, yang lainnya mendengarkan, Bu. Jadi bisa saling menghargai. Dan kita tuh juga lebih paham tentang cerita mereka gitu loh, Bu. Jadi nggak bentrok-bentrokan suaranya gitu, Bu. Biar lebih fokus. Tuh. Oke, benar. Kata Mia tadi ya, peraturan pertama harus saling menghargai orang yang berbicara. Terus ada yang mau mengajukan lagi? Saya, Bu. Oke, Danang. Kan kiranya nanti setelah konseling ini apa, Bu? Secara pembicaraan kita di sini ini dirahasiakan, Bu. Hanya kita yang berlima yang tahu. Jadi tidak bocor ke orang lain gitu, Bu. Peraturan. Hanya kita berlima yang tahu. Dan semuanya tidak boleh membocorkan keluar gitu, Bu. Oke. Jadi benar kata Danang ya. Yang kedua ini kita harus menjaga rahasia. Jadi sebisa mungkin apa yang kita bicarakan hari ini itu yang tahu hanya kita aja. Gimana teman-teman? Setuju? Setuju. Setuju. Setuju banget. Ya. Benar. Terus ada yang mau usul lagi nih? Siapa? Nggak ada? Kayaknya nggak usah deh, Bu. Soalnya nanti kalau kebanyakan takutnya lupa. Oke deh kalau kayak gitu. Oke, jadi di sini Ibu akan merangkum dari hasil kesepakatan tadi ya yang diungkapkan Danang dan Mia. Jadi yang pertama itu tadi kita di sini harus saling menghargai. Jadi kalau misalnya ada yang berbicara, kita harus mendengarkan. Terus kalau misalnya nanti setelah melakukan proses konseling ini, apa yang kita bicarakan itu hanya kita yang tahu. Jadi rahasianya ini untuk kita yang tahu saja, begitu? Iya, Bu. Oke. Di sini Ibu juga akan menambahkan
Yaitu yang pertama itu nanti kalau misalnya mau berbicara harus tunjuk tangan dulu ya, jadi biar tahu. Nah, terus nanti di sini juga Ibu akan membuat sebuah peraturan juga. Kalau misalnya nanti nih ya, ada yang melanggar peraturan dari yang tadi kita sepakati itu, Ibu di sini akan memberikan punishment atau hukuman. Jadi orang tersebut yang melanggar ini nanti selama 5 menit itu dia tidak boleh berargumen atau tidak boleh menyanggah. Jadi setelah 5 menit baru dia boleh menyanggah atau berargumen atau berpendapat. Gimana? Setuju? Setuju, Bu. Bu. Oke, kalau misalnya semuanya udah setuju, kita lanjut ya. Kita mulai dari tadi kita sih sampai yang kalian belum mengetahui kan mengapa Ibu panggil kalian gitu. Belum, Bu. Oke, jadi itu di sini tuh Ibu mendapatkan informasi gitu mengenai kalian berempat, tentang kalian itu kecanduan gitu. Jadi di sini Ibu itu mendapatkan informasi dari pihak sekolah maupun pihak orang tua. Nah, di sini Ibu akan menanyakan terlebih dahulu kepada Danang. Nah, Danang, pertama, apakah benar sekarang itu, maksudnya akhir-akhir ini tuh kamu kecanduan gitu untuk bermain game? Atau di sini kamu bermain gamenya itu dengan waktu yang lama gitu, apakah benar? Iya, Bu. Akhir-akhir ini memang saya senang bermain game, Bu. Apalagi sebelum pandemi ini saya main game di warnet, Bu. Semenjak libur sekolah kemarin, Bu. Gitu. Iya, Bu. Lalu apakah ada yang ingin menanggapi dari permasalahan Danang? Oke, Michelle. Emang nggak sakit ya Kak matanya ngeliatin layar laptop terus atau layar komputer? Kan main Enggak sih, game enggak sakit. nggak dicari info sama orang tuanya, kan di warnet lama-lama. Enggak sih, soalnya ya gimana ya, soalnya ya gitulah, gak dicariin soalnya sampai malam juga kan, maksudnya udah bawa kunci rumah gitu, jadi langsung tinggal masuk aja. Oke. Nah, terus tadi kan sudah Danang. Sekarang Ibu akan beralih nih ke Mia. Jadi di sini Ibu mendapatkan kabar nih bahwa Mia itu akhir-akhir ini kecanduan untuk berbelanja online. Nah, sampai-sampai tuh Mia boros. Apakah benar seperti itu, Mia? Gak banyak-banyak juga, Bu. Nggak berlebihan juga kali, Bu. Apakah benar? Jadi itu di sini Ibu mendapatkan informasi dari orang tuamu loh. Jadi itu kamu sering berbelanja online berlebihan. Apakah informasi dari orang tuamu ini salah? Nah, orang tua saya kenapa bisa tahu? Kan orang tua saya jarang di rumah. Ibu ngada-ngada aja nih. Jadi begini Mia, orang tuamu tuh emang jarang ke rumah. Cuman akhir-akhir ini itu sering menerima paket gitu yang datang ke rumahmu. Nah, dan tagihan kredit dari orang tua yang kamu pegang itu juga membengkak. Apakah juga ini menurutmu salah? Iya deh, Bu. Saya lupa kalau kartu kredit itu ada notifikasinya. Iya deh, Bu. Emang, Bu, akhir-akhir ini saya itu, Bu, sering belanja-belanja. Soalnya saya kesepian sih, Bu. Nggak ada orang di rumah. Terus kalau belanja jadinya saya nggak kesepian ya, Bu. Oke deh. Kak Mia, jujur pada diri sendiri Kak Mia, jangan ditutup-tutupi. Iya, maaf dari tadi gak jujur. Ya, nggak apa-apa Mia. Berarti mungkin saja tadi kamu masih mengelak dan belum sadar ya. Berarti kamu sekarang sudah menyadari kan? Iya Bu, sudah kok Bu. Oke, setelah Mia, sekarang Ibu akan beralih nih ke Iren. Iren, Ibu tuh mendapatkan informasi nih bahwa
waktu kemarin waktu masih masuk sekolah itu ada yang mengatakan bahwa Iren itu merokok di lingkungan sekolah, dan juga ada informan yang mengatakan bahwa kamu juga sering mengkonsumsi miras di luar sekolah. Apakah benar? Oke, Maaf, Iren Bu. mengaku. Iya, tadi ke mood, Bu, ya. Oke, Iren mengakui ya. Baik. Nah, setelah Iren yang mengakui, sekarang Ibu akan beralih nih ke Michelle. Apakah benar nih, Michelle, kalau di kelas tuh sering main gadget? Dan Ibu juga mendapatkan informasi nih, bahwa kamu juga ketika di rumah nggak pernah nih melepaskan pandanganmu dari gadget. Apakah benar? Kalau pakai gadget sih benar, Bu. Tapi kayaknya nggak sampai segitunya dah. Oke. Jadi ini Bu sharing aja ya, misalnya. Jadi itu waktu itu tuh wali kelas dari kelasmu itu bercerita juga sama Ibu. Maksudnya mengeluh bahwa kamu itu sering bermain HP saat pelajaran berlangsung. Gitu. Apakah ini hal yang benar? Enggak sih, Bu. Jadi ketahuan deh. Iya sih, Bu. Kadang di kelas suka mainan HP. Habis bosen dengerin guru ngoceh dulu. Oke. Berarti Michelle menyadari ya ini kesalahannya. Iya, Bu. Oke. Jadi, baik anak-anak, kalian berarti sudah menyadari ya apa kesalahan kalian. Kalian juga sudah mengerti mengapa Ibu mengajak kalian untuk melakukan konseling pada hari ini. Nah, sebelum nih kita beranjak ke lebih yang jauh, Ibu pingin nih ada inisiatif dari kalian untuk menceritakan permasalahan kalian secara detail. Ada yang terlebih dahulu ingin mengajukan? Ya, Mia? Oke. Cut. Udahlah, Ibu aja yang milih, Bu. Oke deh, kalau gitu berarti Ibu yang pilih ya. Ibu sekarang pingin pilih Danang. Saya, Bu. Iya. Jadi saya yang duluan, Bu. Iya dong. Ayo Danang, coba ceritakan secara detail masalah tentang kamu mengenai kecanduan game gitu. Oh, jadi awal saya kecanduan game itu dari semenjak saya libur itu, Bu. Libur sekolah kemarin. Saya tuh diajakin teman saya main game, Bu. Karena mungkin saya juga gabut dan mungkin teman-teman saya banyak main game di warnet. Jadi saya main game deh, Bu. Sampai lupa. Jadi kayak main game itu kasihkan tuh, Bu. Pengen menyelesaikan misi-misi itu, Bu. Supaya yang dipandang gimana lah, Bu. Hanya saya tiba-tiba udah masuk sekolah, Bu. Sekolah, saya pulang sekolah langsung main game, Bu. Terus pulangnya larut malam, nggak belajar. Jadinya pulangnya malam-malam terus. Minggu saya tetap gas main, Bu. Tapi sekarang kan masa pandemi. Tapi saya tetap main, Bu. Tetap main di rumah. Ada laptop saya, Bu. Jadi yang kebetulan saya juga pas kelas online, belajar online yang nggak ada, ya udah saya main game pakai laptop, Bu. Gitu, Bu. Gitu. Di sini ada yang mau berpendapat? Oke, Michelle. Nah, Ya. berarti kamu selama pandemi ini juga nge-game. Terus kan kalau pandemi nggak bisa ke warnet, gimana caranya? Enggak sih, saya nggak main game dari warnet. Saya main gamenya di rumah pakai laptop. Gitu. Ya, Iren? Mau nanya nih Bu sama Danang. Terus abis itu gimana cara kamu bisa atur waktu gitu? Kan kita kan masih sekolah juga gitu. Iya sih. Aku biasanya bermain game sampai larut malam. Sampai tidak tidur juga sih kadang ya.
karena saking kasihnya juga main game gitu. Ya. Oke, jadi tadi Danang sudah menjelaskan. Nah, sekarang ini Ibu ingin bertanya nih kepada Danang. Tadi kan kau mengatakan bahwa mengatakan pada teman-temanmu bahwa kamu tuh sering bermain game. Sebelum pandemi ini kamu bermain game di warnet, tapi saat ini kan karena kita di rumah aja jadi bermain gamenya lewat laptop. Nah, sampai hingga larut malam gitu kan Danang tadi berceritanya. Nah, terus Ibu mau tanya, bagaimana dengan tugas-tugas sekolahnya? Nah, itulah Bu, tugas-tugas sekolah saya jadi terbengkalai Bu. Banyak nilai-nilai nggak tuntas juga Bu. Nah, Tuh, Bu. itu kamu tahu kalau misalnya yang kamu lakukan itu merugikan nilai sekolahmu. Ya mau bagaimana lagi Bu? Saya bosan Bu, masa tiap hari belajar terus. Kapan lah Bu mainnya Bu? Belajar terus. Pening kepala Bu. Ya, tapi kan nggak harus main terus juga, Danang. Nanti kapan dong belajarnya? Ya, kapan-kapan ya Bu. Ya deh Bu, saya yang melakukan itu salah Bu. Maaf deh Bu. Nah, baiklah. Jadi sekarang kamu tahu ya, itu apa yang kamu lakukan itu salah. Lalu bagaimana nih langkah yang seharusnya kamu ambil agar ini tuh tidak merugikan hobimu dan akademikmu? Jadi saya tuh ini Bu udah kayak berusaha membagi waktu saya antara belajar dan bermain game. Tapi entah mengapa hal itu tidak bisa terjadi Bu. Karena mungkin saya udah kasihkan bermain game Bu. Makanya jadi saya susah antara membagi waktu dan belajar. Waktu antara bermain game dan belajar. Malah saya banyak bermain gamenya karena saking asiknya Bu. Gitu. Oke, gitu. Baiklah. Dari hal yang diungkapkan Danang itu, sebelumnya saya mau bertanya dulu pada teman-teman, apakah ada yang ingin memberikan saran atau masukan untuk permasalahan Danang ini? Saya deh, Bu. Oke, Iren. Ini saran aja ya, Nang, buat kamu gitu maksudnya. Gimana kalau kamu tuh coba gitu pasang alarm buat jadi pengingat kamu kapan kamu harus main, kapan kamu harus belajar. Jadi kamu tuh nggak lupa-lupa lagi dan kamu juga jadi bisa memanajemen waktu kamu. Iya sih, Iren. Saya udah mencoba dulu tuh udah pernah mencoba sih membuat pasang alarm gitu, tapi kadang tuh nggak kedengeran gitu alarmnya, nggak mempan lah istilahnya alarm buat saya gitu. Oke, Aku mau nambahin. Oke. Nah, gimana kalau semisal kamu bikin jadwal per hari? Nah, terus jadwal itu tuh kamu taruh di samping laptop kamu. Kalau enggak, kamu jadiin wallpaper itu loh, Nang. Setiap kamu buka laptop, terus kamu main games, terus kamu tuh bisa, ngelihat ingat gitu loh, oh iya deh, aku tuh hari ini harusnya ini, ngerjain tugas, gitu, Nang. Begitu. Wah, Gimana? bisa tuh Kak Mia. Bisa banget. Terima kasih Kak Mia atas sarannya. Oke. Nah, berarti tadi Danang udah dapat saran nih dari Iren sama Mia. Nah, apakah Danang bisa melakukan saran yang dikasih Iren sama Mia tadi? Bisa Bu. Bisa saya lakukan Bu. Oke, jadi sini Ibu akan menambahi ya Danang. Jadi itu emang sebaiknya tuh di sini Danang itu memprioritaskan terlebih dahulu apa yang harus kamu kerjakan. Terus barulah kamu kerjakan apa yang kamu mau. Nah, jikalau kewajibanmu terselesaikan, kan nanti kamu juga akan lebih enak gitu. Nah, Ibu mau tanya, jadi mulai kapan nih kira-kira Danang akan membuat jadwal harian? Kira-kira mulai malam ini deh Bu, saya akan coba dan saya akan terapkan keesokan harinya Bu.
Oke, baik kalau misalnya seperti itu. Jadi Danang akan menerapkannya besok ya, dan nanti malam akan Iya, Bu. membuat Mencoba. ininya. Oke, jadi di sini Bu akan bertanya, jika nih menggunakan skala dari 1 sampai 10, seberapa tingkat keberhasilan Danang untuk menjalankan saran yang diberikan Iren sama Mia tadi? Kira-kira 6 lah, Bu. Oke, baiklah. Nah, sebaiknya nanti Danan mempertahankan angka 6 tersebut ya, sehingga di pertemuan selanjutnya nanti kau bisa meningkatkan skala tersebut. Nah, seperti waktu itu sih anak ibu juga dia itu sangat kecanduan dengan game hampir setiap hari, bahkan sampai sama seperti kamu kayak nggak tidur gitu, sampai ini apa pekerjaannya itu jadi terlewatkan, tugas-tugasnya nggak dikerjain. Nah, Nampu sampai saat ini tuh dia bisa nih mengurangi kecanduan bermain gamenya, dikarenakan anak ibu tuh bisa berkomitmen dengan ingin merubah diri. Nah, apakah kamu yakin bisa berkomitmen? Saya bisa, Bu. Saya yakin saya bisa berkomitmen, Bu. Oke, bagus Danang. Berarti kamu udah memiliki tekad tinggi ya untuk menjalani perubahan dalam hidupmu. Oke, Ya, di Bu. sini sekarang Ibu akan beralih kasus nih. Sekarang Danang coba memilih teman untuk menceritakan masalahnya secara detail. Saya milih ya, Bu. Ya. Kalau milih sih saya memilih Kak Mia, Bu. Oke, Mia. Jadi saya cerita, Bu. Iya, sekarang Mia cerita ya. Tadi kan udah Danang, sekarang Mia. Oke. Oke, jadi awal mula saya kecanduan belanja online yang tadi saya bilang kan, bahwa saya tuh kesepian di rumah, saya tuh anak satu-satunya. Nah, terus orang tua saya sibuk kerja, ya maklum lah ya, saya dari keluarga sederhana, jadi orang tua sibuk betul-betulan kerja. Nah, awalnya tuh saya tuh ngeliat, nyoba-nyoba lah beli di Instagram gitu kan ada tas lucu banget. Belilah sekali, terus lama-kelamaan tuh jadi gimana ya Bu, jadi kayak kebiasaan setiap ngeliat barang lucu, tuh pasti ada keinginan besar untuk membeli, dan ditambah lagi saya dikasih kartu kredit kan sama orang tua saya, jadi ya udah saya pergunakan aja lah Bu, dan terkadang tuh kayak nggak, itu loh Bu, nggak bisa ngendaliin gitu loh Bu, jadi beli terus gitu. Oke. Apakah setelah kamu berbelanja online dengan jumlah yang besar itu membuat kamu merasa puas? Puas banget Bu. Ya nggak puas banget sih, tapi ya lumayan lah Bu. Tadi kan kamu mengungkapkan bahwa sebenarnya keluargamu sederhana. Nah, lalu apakah kamu mengetahui bahwa hal yang kamu lakukan ini merugikan orang tua kamu? Iya Bu, tahu sih Bu. Apa yang saya lakukan itu yang merugikan orang tua saya. Oke. Apakah kamu sudah mencoba menyusun rencana untuk mengurangi perilaku boros berbelanja online-mu ini? Kalau rencana sih Bu, sudah. Tapi untuk melakukannya belum. Oke, baiklah. Di sini Ibu ingin bertanya nih sama teman-teman yang lain. Apakah ada yang punya saran atau masukan untuk Mia untuk mengatasi keborosan belanja online-nya? Siapa nih yang mau? Oke, Giren. Ya Bu, saya ingin memberikan saran ke Mia. Coba deh, Mi, kamu buat budget list gitu. Kayak kamu buat dalam bulanan atau mingguan gitu. Nah, kalau kamu pengen beli sesuatu dan emang belum kesampaian gitu, mungkin kamu bisa buat sendiri dengan cara
kamu lihat tutorial di YouTube kan sekarang udah banyak gitu tutorial membuat sesuatu. Nah, kamu bisa lihat dari situ juga. Jadi kamu nggak harus apa-apa beli dengan mempergunakan barang-barang kamu yang ada di rumah. Kamu bisa menciptakan hal yang baru lagi gitu. Nah, betul tuh, ide Iren bagus. Nah, menyusun budget list. Terus apakah Mia bisa menerima saran dari Iren? Bisa Bu, boleh juga Bu, saran Iren. Makasih ya Iren. Oke. Kalau tadi udah diberikan saran, coba Ibu mau tanya, kira-kira Mia kapan nih bisa melakukan hal tersebut? Malam ini Bu. Mungkin saya bakal bikin budget list, terus saya usahain saya melakukannya mulai dari besok. Oke deh, kalau gitu. Berarti Mia udah mau berusaha untuk melakukan budget list itu ya, yang saran dari Iren. Oke, jadi sini Bu akan menambahkan Mia. Jadi memang hasrat keinginan orang itu emang pingin terus dipenuhin. Tapi ya kita tuh juga harus memperhatikan juga apakah keinginan yang kita ingini itu membawa dampak yang baik untuk kita atau tidak. Nah, terkhususnya kan saat ini kamu juga sudah dewasa, udah SMA, jadi kamu juga sudah mengetahui kan mana yang penting atau mana yang tidak. Nah, di sini Ibu ingin bertanya sama kamu, jika menggunakan skala 1 sampai 10, menurut kamu seberapa tingkat keberhasilan untuk menjalankan saran yang tadi diberikan oleh Iren? Mungkin ada di skala 7 deh Bu. Baiklah, kalau begitu berarti Ibu yakin kamu pasti bisa. Kamu yakin kan? Yakin kok Bu, terus saya juga mau berusaha Bu merubah diri saya. Oke, kalau begitu. Sip. Nah, selanjutnya Mia mau milih siapa nih? Saya milih Iren aja Bu yang tadi ngasih saran ke saya. Oke, Iren yuk. Oke, kalau gitu saya akan menceritakan tentang kecanduan aku. Jadi saya udah melakukan kebiasaan yang cenderung jadi sebuah rutinitas itu selama beberapa tahun belakangan ini. Jadi saya mengonsumsi rokok dan miras itu udah sampai gak ketulungan gitu. Itu sih, Bu. Gitu. Kira-kira Iren itu, tadi kan Iren mengungkapkan bahwa Iren sering mengonsumsi rokok dan miras. Kalau boleh Ibu tahu semenjak kapan nih si Iren mengkonsumsi hal tersebut? Jadi saya tuh melakukan hal-hal itu dari kelas 1 SMA deh kayaknya, Bu. Saya agak lupa dikit. Dari kelas 1 SMA gitu, Bu. Saya udah mulai mencoba buat merokok, terus buat minum-minuman keras gitu, Bu. Oke. Lumayan ya, Iren ya. Kalau boleh tahu nih, apa sih yang menyebabkan kamu mengkonsumsi rokok dan miras? Apa ya, Bu ya? Sebenarnya tuh saya tuh juga nggak mau, Bu, buat mengonsumsi hal-hal yang seperti itu. Cuman ya gimana, Bu? Emang kondisinya aja yang mengharuskan saya untuk melakukan seperti itu. Ya, apalagi kan saya tuh emang nggak nyaman gitu loh, Bu, di rumah. Jadi ya udah, saya mencari kenyamanan ya di luar rumah dengan cara ya seperti itu. Oke, Danang. Saya mau bertanya ke Kak Iren. Apa yang menyebabkan Kak Iren itu tidak nyaman di rumah gitu, Kak Iren? Kenapa sih Kak nggak nyaman di rumah? Iya, jadi tuh gimana ya? Aku harus ngomong ya. Jadi tuh orang tua aku tuh
otoriter gitu loh sama aku. Jadi tuh apa yang mereka inginkan tuh harus aku penuhi. Setiap kehidupan aku tuh selalu diatur sama mereka. Jadi apa yang menurut mereka baik, ya itu harus aku lakukan gitu loh. Hingga aku tuh menjadi nggak punya kesempatan lagi untuk mengekspresikan diri aku. Gitu. Oh, gitu ya, Kak. Oke. Oke, Ibu mau tanya lagi nih, kalau boleh tahu, Iren ini mengkonsumsi miras berapa botol dalam seminggu dan berapa bungkus rokok yang kamu habiskan dalam satu minggu? Ya aku rata-ratain aja lah kali ya Bu ya. Jadi kalau misalkan miras tuh kalau seminggu gitu tuh Bu kadang sampai 5 botol. Terus habis itu kalau rokok mungkin 4 sampai 5-an lah ya Bu dalam satu minggu. Oh, gitu, oke. Itu beneran. Iya, itu beneran. Bahkan ya kadang kadang bisa sampai lebih sih, cuma rata-ratanya segitu. Ya ampun. Skill. Oke, kalian terkejut ya semuanya ya? Nah, Iren, apakah kamu tahu dampak dari kecanduan merokok dan minum miras ini? Ya tahu, Bu. Nah, Ibu mau tanya juga nih, apakah merokok dan miras ini merupakan jalan satu-satunya yang kamu lampiaskan untuk melakukan melampiaskan ketidaknyamanmu di rumah itu? Apakah kalau boleh tahu kamu memiliki hobi gitu? Kalau hobi ada sih, Bu. Saya hobi bermain musik gitu, Bu. Oke, tadi kamu bilang hobinya main musik. Kenapa nih kamu nggak mencoba mengekspresikan dirimu lewat bermain musik? Ya, sebenarnya tuh ya, Bu, saya tuh juga sering gitu, cuman nggak terlalu sering. Gimana sih, Bu? Ya kayak cuman jarang-jarang gitu loh, Bu. Tapi tuh lebih seringnya tuh ke yang rokok sama minum-minum gitu, Bu. Ya karena ya gimana, Bu, lebih khasiatnya tuh lebih cepat gitu loh, Bu, buat saya nyamannya. Oke. Ada yang mau berpendapat mengenai masalah Iren? Mungkin Michelle, apakah mau ingin berpendapat atau menanyakan? Oh, belum mic-nya Michelle. Iya, Michelle, mic-nya. Ini gimana sih? Begini. Oke. Kalau aku mungkin tanya kali ya, emang kamu nggak kasihan apa mau badan kamu? Apalagi kan kamu perempuan gitu loh, minum rokok, apa namanya, pakai rokok, terus minum minuman keras kayak gitu kan, kalau buat perempuan kan efek sampingnya kan banyak kan ya, nggak kasihan sama badan. Ya, takut sebenarnya. Sebenarnya ya gitu. Saya tuh ngerti sebenarnya tuh efek-efeknya tuh ke aku tahu. Cuma ada gimana lagi? Oke deh. Ada lagi? Oke, Danang. Yuk, mau berpendapat apa? Kalau boleh saran sih ya untuk Kak Iren, sebaiknya Kak Iren kan perempuan nih, sebaiknya Kak Iren tuh harus menghilangkan rasa kecanduan Kak Iren sama rokok sama miras, Kak. Nanti Kak Iren nggak takut ya di dibilang wanita yang tidak baik, Kak. Iya juga ya. Aku sempat nggak mikir sampai situ loh. Setelah kamu bilang gitu, aku baru sadar. Kalau dipikir-pikir, omongan kamu ada benernya juga sih. Mending Kak Iren melampiaskannya dengan tidak merokok dan minum, Kak. Coba melampiaskan dengan gitu, dan merokok dan minum juga kan dapat
mengganggu kesehatan Kak Iren dan juga dapat memberikan stereotipe yang kurang baik ke Kak Iren gitu. Ya, aku ngerti sih maksud kamu. Ya deh, aku akan mencoba buat mengurangi kebiasaanku. Oke, bagaimana Iren? Tadi kan teman-teman udah ada yang berpendapat serta memberikan saran nih kepada kamu dan benar juga apa yang dikatakan Danang. Jadi yang dikatakan Michelle juga benar untuk kesehatan. Nah, bagaimana nih Iren? Apakah kamu mau nih dipandang orang lain buruk gitu? Ya, nggak mau lah, Bu. Nah, itu kan kamu ungkapkan sendiri bahwa kamu merasa tidak ingin dipandang nih buruk sama orang lain. Kalau begitu kamu mencoba berubah ya. Nah, bagaimana jika kamu mengurangi konsumsi miras dan rokok dengan cara mengurangi jumlah konsumsinya per minggu? Aku akan coba sih, Bu. Ya, aku akan coba. Oke, berarti Iren akan mencobanya ya. Kalau menurut Iren, jika menggunakan skala, di skala 1 sampai 10, seberapa nih tingkat keberhasilanmu untuk menjalankan saran yang diberikan ibu dan teman-teman tadi? Berapa ya, Bu? Mungkin sih 5, Bu. Oke, nggak apa-apa. Yang penting Iren udah mau usaha dulu ya. Ya, Bu. Semangat Iren, pokoknya harus semangat. Nah, sekarang Ibu akan beralih ke Michelle nih. Coba sekarang Michelle sharing, ini kenapa kamu kecanduan gadget? Kita pengen tahu nih. Kalau aku sih ya Bu, dikatain nggak bisa lepas dari gadget itu bener. Kayak ngerasa itu gini loh Bu, gatel tangannya kalau nggak buka-buka sosial media, abis itu kayak rasanya wah aku kalau nggak buka sosial media ketinggalan jauh. Aku tidak bisa seperti ini, aku harus apa buka sosmed, buka HP ya, pokoknya gadget harus dekat dengan pandangan mata saya lah Bu, gitu. Memang informasi apa sih yang kamu cari dari sosial media gitu sih? Banyak sih Bu, yang paling sering sih akun-akun ini soal-soal artis-artis Korea. Saya tuh lagi ngikutin gitu loh beberapa perkembangan artis-artis yang saya suka gitu. Gimana sih lifestyle hidup mereka aslinya akhir-akhir ini. Terus kadang juga buka ini TikTok. Ya, TikTok sih saya bukan bikin ya Bu, cuma kayak cari hiburan aja. Atau yang lain kayak novel elektronik, cuma sekedar cari hiburan aja. Oke, tadi kamu sudah menjelaskan bahwa kamu mencari informasi tentang K-pop, terus tadi kamu juga bilang sosial media ya kayak Instagram, Twitter, TikTok. Nah, di sini Ibu mau tanya, apakah benar waktu itu kamu pernah ketahuan dalam pelajaran ketika bermain HP? Ketahuan kayaknya sering deh Bu. Cuma ya kadang ya cuek aja gitu. Daripada saya ketinggalan berita. Apakah hal itu tidak bisa ditunda dulu nih, Michelle? Bisa sih Bu, tapi emang dasarnya saja yang agak-agak mau nge-scroll. Oke deh, kalau gitu. Nah, tadi kan udah yang di sekolah nih. Sekarang Ibu mau tanya, apakah kamu kalau di rumah nih juga selalu memusatkan perhatianmu tuh pada gadgetmu gitu? Lebih seringnya sih iya sih Bu. Kadang tuh kalau pulang sekolah nggak langsung ganti. Jadi tuh pulang sekolah langsung ke kamar, langsung naik kasur, terus langsung mainan HP.
terus buka-buka sosial media atau buka-buka novel elektronik di HP kayak gitu tuh sampai nanti berniat ganti baju kalau pas mau mandi juga udah agak malam sih jatuhnya. Oke. Nah, apakah kamu tuh menyadari bahwa kecanduan gadgetmu ini itu berdampak pada prestasi di sekolahmu? Iya sih Bu, mulai kelihatan sih sebenarnya nilai beberapa ada yang turun juga. Terus katanya katanya aku tuh kayak ngasingin diri gitu loh dari lingkungan teman-teman atau pas mungkin di rumah juga kayak aku tuh asik sendiri gitu. Padahal ya sebenarnya nggak kenapa-napa, cuma hasrat untuk membuka sosmed lebih besar. Oke, dari penjelasan, ya mungkin emang Michelle menganggap bahwa Michelle masih remaja gitu ya, maksudnya ingin tuh melihat-lihat. Tapi di sini coba deh, Ibu ingin tanya sama teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman tentang permasalahan Michelle? Ada yang mau? Oke, Mia, silakan. Ini misal aku mau nanya deh, kamu tuh nggak ngerasa khawatir kok sama nilai kamu ke depannya? Kan kamu katanya terus ituin gadget kan. Itu kan so pasti ganggu belajar, ganggu nilai kamu di sekolah juga. Terus ngurangin poin kedisiplinan kamu juga kan di sekolah. Kamu nggak khawatir kok? Sebenarnya sih iya, cuma tuh ya begitulah. Iya, tahu aku tuh, apalagi kamu MIPA ya, itu nilai kelulusan tuh dilihat banget dari semester 1 waktu kamu masuk sampai dengan semester 6 pas mau lulus besok. Apalagi masuk jalur undangan waktu kamu masuk universitas apa enggak gitu. Iya sih. Bagaimana Michelle? Takut juga sih sebenarnya. Mungkin mulai dikurangin kali Bu, tapi nggak langsung ya. Berarti di sini kamu merasa dirugikan gitu ya, ketika kamu kamu kecanduan bermain gadget. Iya. Coba di sini setelah tadi Mia memberikan saran, di sini Ibu juga akan memberikan saran nih kepada kamu. Bagaimana jika waktu yang kamu lakukan untuk bermain gadget itu diganti dengan aktivitas yang positif lainnya? Bisa sih, Bu. Nah, Ibu sih sarannya coba kamu melakukan, ini kan lagi di rumah aja. Nah, pastikan waktunya juga banyak di rumah kan. Nah, pastikan banyak nih hal-hal yang harus dilakukan. Nah, untuk mengurangi kecanduan gadget, kamu isi waktu luangnya itu untuk membaca buku, terus untuk menulis rangkuman materi, kan ini pasti online, jadi biar lebih ringkes juga, terus bisa juga kamu membantu nih orang tua kamu, kayak gitu. Jadi kan di sini kan emang lagi di rumah aja gitu, banyak aktivitas yang dilakukan di rumah. Gimana menurut kamu, Michelle? Apakah kamu merasa ingin tetap melakukan bermain gadget setiap saat, atau ingin ikutin saran nih dari Ibu dan Mia tadi? Kalau saya sih kayaknya ngikutin saran deh. Ngikutin saran Ibu sama ikutin sarannya Kak Mia juga. Saya juga ini sih takut kalau ngejar universitas negeri gara-gara nilainya jelek tak bisa masuk dengan gampang atau pakai jalur undangan. Berarti Michelle harus yakin bisa ya.
Iya, Bu, pasti. Oke. Di sini adakah yang ingin memberikan saran lagi? Oke, Danang, yuk. Mic-nya Danang. Nah. Misal, kalau saya boleh tahu, kamu ada ikut kegiatan les atau ekstrakurikuler nggak? Kalau ekstrakurikuler sih nggak begitu aktif, Kak. Cuma kalau les, Nah, nggak juga. oh gitu ya. Nah, kalau begitu kan, sekarang kan lagi ada berhubungan dengan pandemi ini. Kan misalkan nggak bisa ketemu sama teman-teman kan. Nah, bisa coba bisa ikut dalam belajar online gitu, les online seperti bisa mendownload ruang guru atau apa gitu. Hal itu kan dapat bermanfaat buat misal buat mengisi waktu luang, apalagi kan misal main gadget tuh bisa diterapin untuk belajar online gitu. Oke, sebentar. Sebelum Michelle menjawab, Ibu baru menyadari bahwa sepertinya Iren keluar ya? Iya, Bu. Oh iya ya, nggak ada Ira. Iya. Oh iya, sebentar. Oh, Udah. oh ini, oke. Dia masuk lagi, Bu. Sebentar ya, kita tunggu Iren. Ini ya namanya juga jaringan ya. Iya, tuh yang tadi. Maaf teman-teman, Ibu maaf, jaringan aku kurang bagus. Kita memaklumi Iya. jaringan. Iya, nggak apa-apa Iren. Nah, tadi itu Danang udah memberikan saran nih sama si Michelle kalau untuk mengikuti belajar situs les gitu di situs belajar online. Nah, coba Michelle tadi menanggapi saran dari Danang gimana? Ide yang bagus sih, Kak. Ntar aku coba deh ngomongin sama orang tua buat ikut gituan. Ya, siapa tahu ngalihin lah daripada buka sosmed terus. Baik, berarti Michelle udah mau berusaha ya. Oke, baik Danang, terima kasih sarannya untuk Michelle. Nah, apakah ada yang ingin memberikan saran lagi untuk Michelle? Ayo, Bu. Oke, Iren, silahkan. Ya, tapi sebelumnya mau jelasin dulu, Bu. Tadi saya tiba-tiba keluar tadi. Jujur saya takut kalau terlalu banyak ketinggalan, ternyata teman-teman udah pada nungguin saya. Kalau tadi saya mau nanya juga, mau ngasih saran deh, Bu. Iya, jadi kan tadi tuh Michelle tuh ini, dia itu terlalu banyak bermain gadget gitu. Tadi kan si Danang juga udah memberikan saran. Nah, sekarang Ren ingin memberikan saran juga. Iya, Bu, aku mau ngasih saran buat si Michelle. Jadi, Shell, kamu tuh mending santai aja gitu loh, nggak usah terlalu ngikutin perkembangan sosmed. Jadi tuh kalau menurut aku, kalau kita udah kecanduan sosmed, kita tuh bakal terus-terus penasaran dan kayak mencoba buat mencari-cari terus gitu loh. Iya sih, Kak. Aku juga mikirnya kayak gitu. Mungkin kedepannya bakalan aku kurangin kali ya durasi waktunya. Terus aku alihin ke kegiatan lain. Mungkin bantuin orang tua di rumah atau belajar online pakai aplikasi gitu. Iya, benar. Nah, bener nih tadi Michelle yang dikatakan oleh Iren. Ibu mau menambahkan. Jadi itu sebenarnya dampak dari media sosial itu ada positif dan ada yang negatif. Nah, dampak positifnya di sini Michelle bisa mengetahui nih banyak informasi. Tadi tentang K-pop, bisa yang di Korea. Jadi, tapi di satu sisi juga Michelle ini akan mendapatkan dampak yang negatif. Nah, dampak negatifnya itu pasti ini juga kayak lebih besar gitu. Nah, salah satunya ini Michelle bisa kecanduan, dan ketika kecanduan ini pasti juga akan mempengaruhi dirinya Michelle, relasinya Michelle, dan pastinya juga akan mempengaruhi prestasi sekolahmu. Ya juga sih, Bu. Ada benarnya juga. Oke, dari tadi yang
saran yang diberikan dari teman-teman. Kalau dihitung dari skala nih 1 sampai 10, kira-kira tingkat keberhasilan untuk menjalankan saran yang diberikan tadi berapa, Michelle? Kalau sekarang sih 6 mungkin ya Bu ya. Tapi nggak tahu besok ke depannya gimana kalau udah dilakuin. Siapa tahu naik. Oke. Baiklah, nggak apa-apa. Yang penting Michelle udah usaha. Yang penting kalau misalnya Michelle udah ada usaha, udah ada tekad untuk menjalani saran-saran tadi, udah berkomitmen, itu juga pasti nanti hasilnya baik untuk Michelle. Oke, baiklah, nggak apa-apa Michelle. Yang penting Michelle itu udah ada usaha terlebih dahulu. Oke, jadi gini ya anak-anak, tadi kan udah nih, semuanya udah menjelaskan masalah, Michelle sudah, Iren sudah, Danang sudah, dan Mia sudah. Nah, dan kalian juga sudah nih mendapatkan saran untuk menyelesaikan permasalahan yang kalian hadapi. Nah, untuk saat ini, Ibu ingin memberikan waktu kepada kalian selama 1 minggu untuk menjalankan saran atau rencana yang tadi telah diberikan, telah sharing bareng. Nah, apakah kalian bisa menjalankan saran ini selama seminggu ini? Pasti bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa lah Bu. Bisa. Ya, Bu. Oke, berarti yakin ya kalian bisa melakukan saran yang tadi saling sharing ini ya. Oke, Ya, Bu. apakah kalian ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Ada Bu. Oke, kalau begitu, kalau misalnya kalian tidak ada yang ditanyakan, kita akan bertemu lagi seminggu lagi di hari Senin ya, untuk melakukan proses konseling lanjutan, guna melihat perkembangan kalian, juga melihat perubahan apa yang telah kalian lakukan. Nah, nanti juga Ibu akan bekerja sama nih sama orang tua kalian. Jadi nanti orang tua kalian juga Ibu ajak bekerja sama untuk membantu memantau kalian di rumah. Nah, maka dari itu sebaiknya kalian menjalankan rencana yang sudah disusun pada konseling kita hari ini. Dan kalian, ya saya berharap kalian juga melaksanakannya ini dengan serius, dan kalian juga melakukan dengan tekad yang tinggi, supaya apa yang kalian lakukan ini bisa menghilangkan kecanduan yang kalian miliki. Bagaimana? Baik, Ya, Bu. Siap Bu. Siap. Oke, kalau misalnya sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, bagaimana kalau kita mengakhiri proses konseling hari ini? Dan pasti kalian juga akan mempunyai aktivitas-aktivitas yang lain, kan? Iya Bu. Ya, Bu. Bu, tapi bentar, Bu. Ya, gimana, Iren? Besok hari Senin jam berapa ya, Bu? Gimana nih, kesepakatan aja nih, kita mau jam berapa, teman-teman? Jam 9, Bu. Jam 9, oke. Bisa, Bu, jam 9. Oke. Setuju ya, berarti kita ketemu lagi hari Senin jam 9 pagi. Siap? Siap Bu. Ya, Bu. Siap Bu. Oke. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Ya, Bu. Oke. Terima kasih Bu. Halo anak-anak, selamat pagi. Pagi Bu. Pagi, Bu. Oke, bagaimana kabar kalian ke hari ini? Apakah kalian udah sarapan? Sudah, Bu. Belum, Bu. Belum. Sudah. Belum? Saya belum, Bu. Oke. Nanti ya, sarapan habis konseling ya, Danang. Iya, Bu. Belum masak ibu saya, Bu. Oke deh. Kabar kalian hari ini baik Baik, kan? Bu. Puji Tuhan, baik, Bu. Oke. Baik Bu. Oh iya, anak-anak, sejauh ini selama kalian di rumah aja, kalian udah melakukan hal apa aja nih?
Coba yuk cerita apa satu-satu. Coba Iren mau cerita nggak? Sharing aja. Iya Bu, jadi aku selama seminggu ini ya bantu-bantu orang tua gitu Bu. Terus habis itu aku juga mulai belajar untuk bisa ya ngatur waktu juga sih Bu, karena kan sambil belajar juga Bu, gitu. Oke. Coba sekarang Michelle. Kalau seminggu sekarang di rumah sih lagi sering-seringnya bantuin di rumah, bantuin orang tua di rumah, terus juga lagi lagi iseng gitu bikin catatan-catatan estetik biar semangat belajarnya. Oke. Nah, kalau Danang ngapain nih di rumah? Kalau saya seminggu ini sih Bu, saya Bu, fokus belajar Bu, untuk naikin nilai saya Bu. Jadi saya kan belajar online Bu, kita belajar online. Saya fokus belajar dan tidak lupa juga saya seminggu ini juga lagi bantu ibu saya Bu. Lagi kan ibu saya buka usaha pandemi ini buat kue, order-order lah Bu, antar-antar kemana gitu sama bantu-bantu mukusin lah gitu Bu. Oke, bagus. Terus kalau Mia ngapain nih di rumah? Kan karena orang tua jadinya work from home, jadi aku bantuin orang tua sih, Bu. Apalagi mama yang notabene guru kan, Bu. Jadi aku bantu-bantu mama. Buat dia kirim ke sekolahan gitu. Sama ngerjain tugas yang dikasih sama guru-guru. Itu aja sih, Bu. Sip, berarti kalian melakukan hal-hal yang positif ya berarti selama di rumah. Iya, Bu. Nah, syukurlah kalau gitu. Ya, kalau Bu. kayak gitu. Nah, apa sekarang Ibu mau tanya nih, apa kalian udah siap nih untuk melakukan proses konseling hari ini? Sudah. Oke. Nah, Ya, sebelum melakukan konseling, oke, Danang. Sebelum melakukan konseling di sini sebaiknya Ibu mengingatkan lagi ya bahwa peraturan yang sempat kita rencanakan yang pada minggu lalu, yang pertama Ibu ingatkan lagi itu saling menghargai. Jadi nanti kalau misalnya ada yang berbicara, itu yang lain harus mendengarkan. Terus nanti yang kedua, kalau misalnya mau berbicara harus angkat tangan dulu ya. Terus lalu apa yang kita bicarakan hari ini itu hanya rahasia kita aja, jadi nggak boleh orang lain tahu. Terus yang keempat, nanti kalau misalnya dari kalian yang melanggar peraturan tersebut, Ibu akan beri hukuman itu yaitu 5 menit. Nanti kalian nggak bisa berargumen atau nggak bisa berpendapat. Gitu, oke? Ya, Bu. Oke, Bu. Siap, Bu. Siap. Nah, baiklah. Kemarin kan kalian udah menjalankan saran yang dikasih Ibu sama teman-teman kan selama seminggu kemarin. Nah, coba nih sekarang sharing tentang pengalaman dalam seminggu kemarin. Siapa yang mau cerita nih? Saya, Bu. Oke, Danang, yuk. Jadi selama seminggu kemarin ini, saya sudah berusaha mengurangi bermain game saya, Bu. Gitu, wah, Bu. Baik sekali. Kalau boleh tahu, bagaimana kamu melakukannya, Danang? Ya, Bu. Kemarin saya sudah memuat jadwal saya harian bermain game. Saya lakukan itu secara terjadwal, Bu. Jadi, saya tuh menggunakan alarm, Bu, untuk mengingatkan jadwal saya. Jadi, saya tuh selama seminggu itu tidak bermain game, kan biasanya 10 jam. Sekarang saya sudah bisa mengurangi 4 jam. Jadi, kalau udah misalnya waktunya 4 jam, alarm saya berbunyi. Dan saya memberhentikan game saya, Bu. Jadi seperti itu, Bu. Sehingga saya dapat menggunakan waktu saya untuk belajar, Bu. Dan kemarin juga saya kan membantu ibu saya untuk buat kue ya. Jadi masih bisa untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat itu. Wah, berarti kamu menjalankan saran yang diberikan dengan sungguh-sungguh ya, Danang? Iya, Bu. Saya menjalankan saran yang Ibu berikan dan teman-teman berikan, Bu. Baiklah kalau begitu. Oke, coba yuk teman-teman kasih kata hebat ke Danang karena Danang sudah bisa menjalankan saran yang kita berikan.
Hebat kamu, Hebat Dana. Dana. Selamat, kamu udah hebat. bisa. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bangga. teman-teman. Masih kakak-kakak teman-teman. Iya, Oke. sama-sama. Saya bangga dengan Danang karena Danang memiliki keinginan yang besar untuk menghilangkan kecanduan bermain game. Nah, Ibu juga yakin nih Danang akan bisa merubah untuk menghilangkan kecanduan yang dimiliki Danang. Dan Ibu yakin dengan usaha kamu, pasti kamu juga akan bisa menjadi lebih baik lagi. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke, sekarang Ibu ingin bertanya nih sama Danang. Setelah Ya, kamu Bu. menjalankan rencana selama seminggu kemarin, saat ini jika di skala 1 sampai 10, seberapa berhasilkah nih nanti kamu menghilangkan kecanduan game? Kalau sekarang sih 8 Bu. Oh, 8. Oke, baiklah. Kalau begitu, berarti ada peningkatan ya, Danang. Ibu yakin Bu. Ibu yakin kamu bisa untuk menghilangkan kecanduan game di sini. Nah, terima kasih ya Danang karena Ya, Bu. kamu sudah mau berusaha. Ya Bu, Oke. terima kasih juga Bu. Ya, sama-sama. Oke, setelah tadi Danang ya sharing, siapa nih yang mau sharing lagi? Oke, Michelle, yuk silakan. Kemarin setelah nyoba nih, kan kakak-kakak sama ibu udah ngasih saran banyak kan buat ngurangin kecanduan gadgetku kan. Nah, terus tuh aku kemarin nyoba lebih itu kalau mulai dari bangun tidur tuh nggak langsung cari HP dulu, tapi mulai olahraga kecil. Habis itu juga sekarang tuh mulai cari aktivitas di luar kamar, jadi nggak megang HP gitu. HP itu ya pegang, cuma ya kalau memang ada notifikasi dari entah itu dari kelas, soal tugas-tugas, atau ini kalau aku pengen cari lagi pengen lihat uang guru buat belajar. Nah, terus sekarang tuh lebih sering di luar kamar, bantuin orang tua, terus nyalurin hobi yang lain juga. Kebetulan kan hobi masak, lagi sering ngalihinnya ke masak sih sama orang tua, sama ibu. Oke, berarti Michelle udah berhasil ya menjalankan saran yang dikasih teman-teman sama Ibu kemarin. Nah, kamu sudah baik sekali, kamu sudah berusaha, walaupun pasti awalnya kamu merasa susah kan untuk lepas dari gadget. Iya sih Bu, tapi tuh dipikir-pikir lagi tuh ya bosen juga Bu, gitu ngeliatin HP lagi bosen. Akhirnya ya udah ke dapur, lihat bahan apa, masak. Ya udah, jadi HP itu cuma buat sekedar belajar. Baik, kamu hebat. Ibu yakin juga kamu itu pasti bakal berhasil untuk menghilangkan kecanduan gadgetmu. Nah, Ibu yakin karena di sini kamu juga memiliki keinginan untuk berubah, yang seperti kamu tadi bilang, untuk melakukan hal-hal positif. Benar kan? Iya, Bu. Nah, oke, sekarang teman-teman yuk coba kasih kata-kata hebat untuk Michelle bahwa Michelle sudah menjalankan saran dari kita kemarin. Wah, hebat Michelle. Keren kamu, Terima kasih. Michelle. Keren banget. Nah, coba sekarang Ibu mau tanya nih sama Michelle. Bagaimana nih perasaan Michelle ketika berhasil mengurangi kecanduan bermain gadget atau melihat informasi di sosmed gitu? Lebih senang sih, jadi kayak banyak waktu yang nggak terbuang sia-sia gitu. Jatuhnya sih lebih produktif sih, Bu. Oke. Syukurlah kalau begitu, Ibu bangga sama kamu. Di sini kamu juga lebih memiliki waktu dengan keluarga dan untuk belajar kan? Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya nih sama Michelle. Setelah kamu menjalankan rencana dalam seminggu kemarin, kalau di skala 1 sampai 10, seberapa berhasilkah kamu menghilangkan kecanduan bermain gadget? Kalau sekarang sih udah di posisi 8, Bu.
Oke. Wah, berarti udah ada peningkatan ya dari minggu lalu. Iya. Baiklah, berarti tandanya itu kamu mengerti tentang kekhawatiranmu, tentang bagaimana dampak dari sosial media, terus bagaimana dampak dari nanti perilaku dengan orang lain. Ibu yakin kamu bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, Bu. baiklah. Kalau begitu setelah Michelle, siapa nih yang ingin sharing? Bu, Oke, Mia. nah selama seminggu ini tuh Bu, aku tuh udah mulai buat ngurangin kebiasaan belanja online-ku. Terus aku juga udah ngikutin sarannya si Iren buat kita aku bikin budget list gitu loh Bu. Sama aku tuh nonton YouTube gitu buat bikin barang-barang lucu gitu Bu. Terus lumayan kan waktu itu aku juga nyoba buat jualin ke temanku, ternyata lah aku Bu, saya bisa menghasilkan duit sendiri. Jadi ya bantu-bantu orang tua juga lah Bu. Gak boros-boros banget. Terus ya jadi saya sendiri juga bisa ngatur lah pengeluaran saya gitu. Per minggunya, per bulannya. Karena saran dari Iren itu, Bu. Wah, berarti kamu juga sudah mengerti ya apa kemarin dampak boros, terus sudah mengerti juga bagaimana keuangan keluarga kamu. Nah, kamu hebat, kamu sudah menyadari dampak dari kemarin kamu kecanduan belanja online. Nah, Ibu bangga Mia sama kamu karena perlahan-lahan kamu bisa mengurangi keborosanmu itu. Yuk coba teman-teman kita kasih pujian ke Mia karena Mia sudah berhasil mengurangi keborosannya. Hebat, kami ya hebat. Iya, Selamat ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga, Bu. Oke, nah setelah tadi Mia mengungkapkan bahwa Mia sudah berubah, udah untuk nggak boros lagi, coba sekarang Ibu ingin bertanya, setelah kau menjalankan rencana selama seminggu kemarin, kalau di skala 1 sampai 10, menurut kamu seberapa berhasilkah kamu untuk menghilangkan kecanduanmu dalam berbelanja online? Kalau menurut saya 9, Bu. Wah, baik sekali. Kamu sudah ada peningkatan ya berarti. Ibu bangga sama kamu ya. Bu. Makasih, Bu. Sekarang setelah Mia, siapa nih yang mau? Oh iya ya, terakhir ya Iren ya. Kan saya udah terakhir, Bu. Oke, Iren, yuk. Ya Bu, jadi selama seminggu itu jujur aja sih Bu, sebenarnya tuh susah banget Bu. Sampai tuh rasanya tuh bibir ini pahit gitu loh Bu. Lidah tuh rasanya tuh pahit aja gitu loh Bu. Jadi tuh nggak nyaman. Maksudnya, kalau tadi kan bilang katanya susah banget. Nah, susah yang bagaimana tuh Iren? Iya Bu, jadi tuh saya tuh susah banget Bu untuk menahan untuk ngerokok, untuk nggak ngerokok gitu loh Bu. Jadi tuh kayak rasanya tuh pas mulut itu udah mulai pahit gitu Bu, rasanya tuh pengen ngerokok aja gitu. Terus habis itu kayak rasanya tuh ada yang kurang gitu Bu. Oke, Danang, tunjuk jari. Kenapa Danang? Bu, saya ingin berbicara Bu. Untuk Kak Iren. Gini Kak Iren, tadi kan Kak Iren mengeluh bahwa Kak Iren tuh merasa bibirnya pahit gitu kan. Iya. Paman saya juga dulu saya punya pengalaman tentang paman saya, Bu. Paman saya kan dulu merokok. Dia ingin berhenti merokok, Bu. Karena memang mungkin ya merokok itu kan tidak baik sebenarnya, Bu. Dia ingin berhenti merokok. Nah, dia menemukan solusi, Bu. Jadi dia itu makan permen untuk mengurangi rasa pahitnya gitu tuh. Dan setelah ia makan permen terus, perlahan-perlahan rasa pahitnya tuh menghilang, Bu. Itu Bu, itu saran saja dari saya, Bu. Terima kasih. Oh iya. Oh iya Danang, makasih banyak ya Danang sarannya. Aku baru tahu loh kalau ternyata ngilangin pahit itu dari rokok bisa pakai permen. Iya Kak Iren. Nah, berarti tadi Iren juga udah dapat ya saran dari Danang gimana untuk menghilangkan rasa pahit dan menggunakan permen. Oke, sekarang Ibu mau tanya nih sama kamu. Kemarin seminggu kemarin itu kamu menghabiskan berapa bungkus, Iren? Kalau misalkan yang biasanya tuh 1 mingguan itu bisa dalam merokok
ngerokok gitu Bu, aku bisa ngabisin 4 bungkus gitu Bu dalam seminggu. Nah sekarang tuh aku dalam 1 minggu gitu bisa mencapai 2 bungkus gitu Bu. Jadi cuman habis 2 bungkus aja. Nah terus habis itu 1 minggunya itu saya mencoba buat mengisi luang juga Bu. Jadi kayak pas saya nggak ngerokok gitu Bu, saya tuh coba buat main musik kayak gitu. Terus kan saya juga berenang. Ya pokoknya saya mencari aktivitas-aktivitas yang lain gitu deh Bu untuk mengurangi kebiasaan saya merokok. Berarti kamu menunjukkan kemajuan yang sangat bagus ya Iren. Kamu sudah berhasil untuk menahan untuk tidak merokok. Terus kamu juga bisa melakukan hal-hal yang lebih positif lagi. Nah, kalau Ibu boleh tahu, tadi kan udah merokok. Kalau yang mengkonsumsi miras, apakah seminggu kemarin juga menurun? Oh iya Bu, jadi kebiasaan saya untuk minum-minum alkohol gitu Bu, saya juga sudah mengalami penurunan Bu, yang biasanya saya mengkonsumsi biasanya 1 minggu 5 botolan gitu Bu. Nah sekarang saya udah bisa mencapai 2 botol aja Bu dalam 1 minggu. Nah gitu Bu, jadi saya sedang berusaha juga sih Bu sebenarnya menghilangkan kebiasaan saya itu, karena saya juga berpikir untuk kesehatan saya juga. Syukurlah kalau misalnya kamu sudah mengerti, sudah menyadari dampak dari kecanduanmu yang kemarin. Nah, Ibu juga bersyukur juga kamu sekarang juga bisa memperhatikan kesehatanmu. Nah, Ibu berharap juga Iren alangkah baiknya tetap menjaga kesehatan ya. Memang kalau untuk melakukan perubahan itu butuh perjuangan, tapi Ibu yakin kamu bisa melakukannya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih sama Iren. Kemarin kan udah menjalankan rencana, terus Iren juga sudah berhasil untuk mengurangi sedikit kecanduan. Nah, sekarang kalau di skala 1 sampai 10, menurut Iren seberapa berhasilkah nih nanti Iren menghilangkan konsumsi miras dan merokok? Kalau misalkan saya lihat gitu ya Bu, dari 1 mingguan ini, kan kemarin kan saya mengira bahwa saya ini bisa mencapai di skala 5 kan Bu. Nah tapi kayaknya sih Bu ya, setelah saya pertimbangkan gitu Bu, kayaknya udah di skala 7 deh Bu sekarang. Wah, berarti ada peningkatan ya, kamu hebat. Oke deh, syukur kalau misalnya kamu bisa mengalami untuk menguranginya, syukur kamu ada peningkatan dalam skalanya. Nah, coba yuk sekarang teman-teman kita berikan kata-kata yang positif untuk Iren, karena Iren telah berhasil mengurangi kecanduannya. Iren, kamu keren banget, bisa berhasil mengurangi kecanduan kamu. Hebat. Caranya. Iya, makasih banyak ya teman-teman. Aku benar-benar terharu banget deh karena dukungan kalian buat aku. Jadi makin semangat lagi buat ya untuk menghilangkan lah kalau bisa kecanduan aku ini. Sama-sama Iren, kita sama-sama saling ngedukung ya. Oke, siap. Nah, tadi udah nih, Ibu seneng banget dengerin dengerin perubahan kalian, terus kalian juga hari ini sepertinya wajahnya juga berseri-seri gitu kan. Ibu sangat bersyukur banget kalian bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini kan tadi kalian udah saling sharing, kita sudah tahu satu sama lain kan. Kalian juga sudah berusaha untuk mengurangi kecanduan yang kalian miliki. Nah, saya bangga banget sama kalian karena kalian udah melakukan perubahan dalam diri kalian. Nah, kemarin ini Ibu juga udah sempet nih tanya dengan orang tua kalian melewati chat, bagaimana aktivitas kalian di rumah, bagaimana tentang kayak kecanduan kalian di rumah. Ternyata orang tua kalian juga mengungkapkan bahwa kalian itu udah memiliki perubahan gitu. Jadi Ibu kayak merasa bangga gitu sama kalian. Nah, oke. Jadi kan tadi Kak, kalian juga udah melakukan saran-saran yang kemarin diberikan teman-teman kan. Nah, Ibu tuh berharap kalian itu bisa harap itu Ibu tuh kalian tuh bisa berkomitmen gitu loh untuk menghilangkan kecanduan kalian. Jadi nggak cuman seminggu kemarin. Jadi kalian juga harus berusaha untuk seminggu-seminggu yang
akan datang itu untuk berkomitmen untuk menjalankan saran yang seperti kalian lakukan sebelumnya. Gimana kalian? Apakah Iya, Bu. bisa berkomitmen? Bisa, Bisa, Iya, Bu. Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Oke. Terima kasih ya, Bu, untuk Bu. bimbingannya karena telah merubah kami menjadi yang lebih baik. Iya, Bu. Iya, Bu. Makasih. sama-sama anak-anak, karena Ibu bangga banget kalau misalnya kalian bisa berubah menjadi lebih baik. Ibu percaya bahwa jika kalian memiliki kemauan untuk berubah, pasti akan ada jalan buat kalian. Mungkin untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik itu kan cukup sulit ya, pasti banyak rintangannya. Namun jika kalian berusaha dan kalian fokus, kalian berkomitmen, itu pasti menghasilkan hasil yang baik. Iya, Bu. Nah, oke. Nah, baik kalau begitu, Ibu merasa bahwa saat ini kalian sudah mampu mengurangi kan rasa kecanduan kalian. Oke, tadi kita udah sharing. Coba sekarang Ibu mau tanya, apakah kalian ada yang ingin ditanyakan nih, misalnya tentang kayak, Bu, kemarin saya kesusahan dalam ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Untuk sekarang belum ada sih, Bu. Ada, Bu. Oke. Baiklah kalau begitu, Ibu akan terus memantau perkembangan kalian ya. Terus Ibu juga akan memantau kalian lewat orang tua kalian. Lalu misalnya nih nanti kalau teman-teman itu butuh bantuan Ibu lagi dan ingin melakukan konseling lagi, itu bisa nanti hubungi Ibu. Terus nanti kalau misalnya kalian dalam seminggu ke depan atau dalam berkomitmen yang akan datang, terus kalau misalnya kalian itu bisa nanti konseling lagi, dan nanti kalau misalnya permasalahan kalian sama, nanti kita bisa melakukan konseling kelompok lagi bersama. Nah, kalian juga jangan malu untuk berbagi pengalaman gitu sama Ibu. Nanti juga pasti Ibu akan membantu kalian. Iya, Bu. Oke? Iya, Bu. Baik, Ya, Bu. Terima kasih banyak ya, Ya, Bu. Ya, Terima kasih banyak, Bu, atas bimbingannya dan saran-sarannya teman-teman dan Ibu. Dari kalian, gimana kalau misalnya kita kasih kata-kata motivasi, jadi satu sama lain kasih kata-kata motivasi sama temennya, gimana? Setuju nggak? Setuju, Bu. Ya, kasih motivasi Mia, terus Danang ke Michelle, gitu ya. Iya, Bu. Oke, siapa yang mau kasih motivasi dulu? Mulai dari saya boleh, Bu. Ya, Iren. Ya, iya, Bu. Jadi saya ingin memberikan motivasi buat teman-teman semua, terkhususnya juga buat aku yang sedang mengalami masa-masa sulit untuk merubah diri menjadi lebih baik. Kita pokoknya harus tetap semangat. Benar yang dibilang sama Bu Sinta tadi, bahwa setiap kita punya komitmen, kita taat sama komitmen yang kita telah buat. Terus kalau kita memang ada kemauan, pasti akan ada jalan untuk kita bisa merubah diri menjadi lebih baik. Siap. Oke, sekarang siapa lagi? Saya, Bu. Oke, Danang. Oh, Danang dulu ya, Michelle. Nanti Michelle habis Danang. Yuk. Oke, jadi untuk teman-teman semua, tetap semangat, jangan pantang menyerah. Walaupun kita ada kesulitan selama ini dan ada masalah, jangan jadikan masalahmu itu sebagai hal jalan burukmu untuk melakukan suatu hal yang negatif. Sadarlah diri dan tetap semangat. Jangan lupa juga untuk berbagi pengalaman kita, walaupun pengalaman kita buruk, kita bisa berbagi ke orang lain. Siapa tahu orang lain tuh bisa mempelajari pengalaman-pengalaman kita itu untuk mereka juga menjadi lebih baik. Kata-kata motivasi dari saya yaitu hari ini kita berjuang, besok kita raih kemenangan. Bahwa hari ini kita selalu berjuang, kita pasti akan besok meraih kemenangan. Terima kasih. Oke, wah keren. Oke, yuk Michelle. Tadi Michelle. Ya, sama-sama. Kalau aku, setiap perubahan itu memang pasti ada prosesnya, baik nggak enak maupun nggak
kita suka. Tapi percayalah bahwa setiap usaha itu tuh nggak bakalan pernah melihat nanti hasil. Ketika kita pengen berubah tuh, tapi kita ngelakuin dengan berubah apa kita mau ngelakuin, itu tuh pasti ada hasilnya terus. Yang penting tetap semangat, habis itu tetap disiplin juga buat menjalaninya. Itu aja. Oke, makasih Michelle. Makasih, Jadi yang terakhir Michelle. sekarang ya. Aku cuma mau bilang, mungkin tanpa kita sadarin, work from, kita belajar di rumah ini, tanpa kita sadarin juga mempengaruhi mental health kita. Nah, teman-teman tuh jangan menyerah lah. Apapun badai yang kita alami sekarang tuh pasti bakal berlalu. Terus jangan pernah pantang menyerah buat melakukan perubahan-perubahan baik. Tetap berpegang pada komitmen kita dan tetap semangat. Tuhan memberkati. Oke, makasih. Ya. Terima kasih teman-teman, terima kasih Iren, terima kasih Mia, terima kasih Danang, dan terima kasih Michelle. Sama-sama, Bu. Karena kalian udah mau saling sharing, kalian juga mau saling memberikan motivasi satu sama lain. Oke, kalau misalnya udah tidak ada yang mau ditanyakan, udah kita semuanya udah saling menyemangati, ya sudah, begitu pertemuan kita kali ini. Bagaimana kalau kita sudahi saja? Baik, Bu. Ya, Bu. Baik, Bu. Oke, selamat siang ya semua. Semangat! Selamat siang, Siang, Bu. semangat. Semangat. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya, Bu.